Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang paling rahmat dengan makhluk Allah, dia pun akan menjadi orang yang paling rahmat, paling mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cepat lambat pasti akan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Puji syukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah berada di Ramadan ke-28. Masya Allah. Hanya dalam 2 atau 3 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan datang merupakan sebuah anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Baik kita sadari maupun tanpa kita sadari, Bapak Ibu sekalian, Ramadan datang adalah untuk menyelamatkan kita yang selama ini kita bergelimang dengan banyak dosa, kekurangan pahala. Ketika Allah izinkan kita bertemu dengan Ramadan, ini bermakna Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, Allah berikan kesempatan kepada kita mengejar ketinggalan-ketinggalan kita dari kafilah hamba-hamba Allah saleh yang telah melesat sangat jauh mendahului kita. Ada sebuah hadis yang menceritakan betapa beruntungnya orang-orang yang bertemu dengan Ramadan. Kali ini saya akan menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau, juga oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan beliau, dari seorang sahabat Nabi yang bernama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha menceritakan bahwa pada masa Nabi ada 2 orang bersahabat masuk ke dalam Islam bersamaan. Namun yang satu ini ijtihadnya, kesungguhannya dalam beribadah lebih dari yang satu lagi. Yang sungguh-sungguh ini ikut berjihad, ikut berperang, dan dia pun mati syahid. Sedangkan yang satu lagi bertahan hidup, diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala hingga setahun selepas itu baru kemudian dia juga meninggal dunia. Talhah bin Ubaidillah pada suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat sudah berada di depan pintu surga Jannatul Naim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Dia melihat ke kanan dan ke kiri Talhah ini. Ketika dia lihat, ternyata di sebelah kanan dan di sebelah kirinya ada 2 orang sahabat yang masuk ke dalam Islam berbarengan itu. Ketiganya menunggu kapan diizinkan masuk ke dalam surga. Tidak lama setelah itu muncul seseorang yang bagus sekali rupanya keluar dari surga. Mana si fulan? Dipanggillah, ternyata yang lebih terakhir meninggal. Lalu dipegang tangannya, mari masuk bersama saya ke dalam surga. Keduanya menunggu. Dan tidak lama setelah itu keluar lagi orang tersebut. Mana si fulan, si syahid yang mati syahid?
Lalu diambil tangannya, dibawa masuk ke dalam syurga. Lalu selang beberapa saat keluar lagi orang tersebut untuk kali ketiga. Mana Talha bin Ubaidillah? Engkau Talha? Benar, pulanglah kamu, belum tiba waktumu untuk masuk kemari. Karena Talha memang belum meninggal dunia. Talha bin Ubaidillah terjaga dari tidurnya. Berangkat ke masjid, selepas salat subuh dia ceritakan kepada para sahabat. Ternyata masjid itu heboh dengan kisah mimpi dari Talha bin Ubaidillah. Dari belakang berita itu maju ke depan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Dari bagian mana dari mimpi Talha yang membuat kalian heran, yang membuat kalian takjub? Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ini ceritanya kan ada dua orang sahabat itu yang masuk dalam Islam berbarengan. Yang satu berjihad lebih dahsyat daripada yang kedua. Tapi kok bisa yang duluan masuk ke dalam syurga, yang terkemudian meninggal? Bukan yang mati syahid." Jadi para sahabat sampai sedemikian rupa mereka perhatian. Mana duluan masuk syurga? Kenapa dia lebih duluan daripada yang ini dan seterusnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah dia yang duluan masuk ke dalam syurga diberikan usia setahun lebih lama?" "Benar ya Rasulullah." "Bukankah dia bertemu dengan Ramadan lebih banyak daripada si syahid itu?" "Benar ya Rasulullah." "Bukankah dia lebih banyak salatnya, rukuknya dan sujudnya?" "Benar ya Rasulullah." Sungguh jarak di antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Masya Allah. Demikian yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ibni Majah. Sidang hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita belajar bahwa Ramadan bukan biasa-biasa aja. Ada orang ketika bertemu dengan Ramadan, nggak ada perbedaan antara dia di Ramadan dengan di luar Ramadan. Padahal di masa ini kebaikan dilipat gandakan minimal 70 kali lipat. Tidak sama sedekah yang kita berikan di bulan Ramadan dengan sedekah yang kita berikan di luar Ramadan. 100.000 di luar Ramadan ya 100.000. Tapi begitu di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat minimal. Berarti berapa? 7 juta. Kalau 1 juta kita berikan di bulan Ramadan sebanding dengan 70 juta. Siapa di antara kita yang sanggup memberikan 70 juta satu bulan? Kecuali memang Allah berikan rezeki yang melimpah ruah untuk dirinya. Tapi ternyata kita bisa juga bersedekah 7 juta, 70 juta dan seterusnya, yaitu dengan memanfaatkan momentum Ramadan. Zikir yang kita baca dan yang paling luar biasa untuk angka digit itu adalah bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran di bulan Ramadan luar biasa. Setiap hurufnya 10 pahala itu di luar Ramadan. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Sekedar membaca alif lam mim 30 pahala. Tapi karena di bulan Ramadan kali 70 menjadi 2100 pahala. Bismillahirrahmanirrahim yang berapa huruf? 19 huruf. Berarti 190 huruf di luar Ramadan. Di bulan Ramadan kali 70 mungkin sekitar 13.000 sekian. Al-Fatihah berapa banyak hurufnya? 156 huruf dengan panjang Maliki Yaumiddin. Kalau pendek 155 huruf. Jadi 1560 pahala di bulan Ramadan kali 70. Masya Allah. Belum lagi yang membaca 1 juz, belum lagi yang mengkhatamkan Al-Quran sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Sidang hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu lagi yang perlu kita raih di bulan Ramadan.
Bulan Ramadan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrul muwasah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari Salman Al-Farisi, bahwa Ramadan itu adalah bulan kepedulian kita juga dengan sesama kita. Bulan untuk kita memperhatikan bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minan nas. Ada sebuah hadis, Bapak Ibu sekalian, yang membuat para sahabat tercengang ketika mendengarkan hadis ini. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Nabi suatu hari bersabda begini, la yunajjiya ahadan minkum amaluhu, tidak ada siapapun di antara kalian yang dapat selamat melalui amalannya. Tidak ada siapapun di antara kalian yang terjamin untuk masuk ke dalam surga, terhindar dari api neraka pada hari kiamat dengan amalannya. Kan aneh ini. Selama ini kita suruh berbuat ini, beramal begini untuk masuk surga, terhindar dari masuk neraka. Ternyata bukan itu. Sehingga para sahabat bertanya juga, wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau ya Rasulullah, wala ana, walaupun aku, illa ayyataghammadani Allahu birahmah, kecuali kalau Allah berikan rahmat untukku. Lalu para ulama mengatakan bahwa kalaupun kita masuk ke dalam surga, terhindar dari api neraka bukan karena amalan, tapi karena apa? Murni rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti amalan enggak perlu, amalan perlu. Amalan untuk menentukan di posisi mana kita ketika berada di surga. Tapi untuk masuk ke dalam surga murni karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menjadi perhatian bagi kita sekarang ini, Bapak sekalian, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu harus menjadi pertanyaan besar bagi kita. Jadi kalau masuk dalam surga dengan rahmat, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mendapatkan rahmat dari Allah? Ada sebuah hadis yang dikenal dengan al-musalsal bil awwaliyah. Hadis yang selalu diriwayatkan oleh para guru ketika ingin memberikan ijazah syahadah hadis kepada muridnya. Ini duluan yang diberikan. Saya dulu bertanya-tanya juga, kenapa ketemu sama Syekh Usama Said Mansi, Dr. Usama Al-Azhari, bertemu dengan Syekh Abdul Hakim Anis dan seterusnya, kok hadis ini duluan yang diberikan? Baru kemudian saya paham, rupanya disinilah dia kunci untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bunyi hadisnya 3 kalimat. Harapan saya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian hafal ini hadis ini, karena begitu mudah bahasanya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang pengasih akan dikasih oleh Zat yang Maha Pengasih. Orang-orang yang punya rahmat akan diberikan rahmat oleh Zat yang Maha penuh dengan rahmat. Irhamu man fil ardi, rahmatilah, sayangilah makhluk-makhluk Allah yang ada di atas muka bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya makhluk Allah yang ada di langit akan rahmat dan sayang kepada kalian. Sudah terekam ini, sudah terhafal? Saya ulangi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, jadilah orang yang penuh dengan rahmat. Kalau kita fahami hadis ini, akan mudah bagi kita untuk
menyambung, mengkorelasikan antara satu hadis dengan hadis yang lain, antara satu dalil dengan dalil yang lain. Ternyata kuncinya apa? Punya rahmat. Sebagai contoh misalnya, kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wanita tunasusila pada masa Bani Israel. Dia berjalan melintasi padang pasir, dia mengenang dosanya, menyesal dia dengan kesilapan, kesalahan yang pernah dia lakukan. Di tengah jalan, dia melihat ada seekor anjing yang sedang kehausan. Anjing tersebut di tepi sumur. Karena di sumur itu ada air, dia nggak bisa menjangkau. Wanita ini melepaskan sepatunya, dia ambil air, dia suguhkan ke anjing tersebut. Anjing tersebut hilang dahaganya, dia berterima kasih kepada Allah, dan Allah pun mengampuni dosa sang wanita tersebut. Kok bisa, Ustaz? Hanya dengan memberikan minuman bagi anjing, dia diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ahli surga karena dia punya sifat rahmat. Ini terhadap anjing. Bagaimana kalau seandainya terhadap manusia, apalagi dia itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kisah berikutnya, ya Rasulullah, saya punya tetangga, dia rajin berpuasa, rajin qiyamul lail. Persislah seperti saat kita ini. Oh, luar biasa qiyamul lail kita, luar biasa bacaan Al-Quran kita. Tapi ya Rasulullah, tetangga saya ini suka sekali menyakiti orang lain. Dia punya amal ibadah banyak, tapi nggak punya apa? Rahmat, nggak punya kasih sayang terhadap manusia yang lain. Rasulullah SAW sabda, itu calon penghuni neraka, sia-sia. Ya Rasulullah, saya punya juga tetangga, ibadahnya biasa-biasa saja ya Rasulullah, tapi keberadaannya itu menyenangkan orang lain, suka memberi kepada orang yang lain. Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, ini dia calon penghuni surga. Masya Allah. Beriktikaf, membaca Al-Quran, qiyamul lail, ini sebuah kebaikan luar biasa sekalian. Tapi jangan lupa, dia itu tidak bisa menyelamatkan kita di hari akhirat, gak bisa menentukan surga atau neraka, kecuali kalau kita punya sifat rahmat. Maka muncullah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man sa'a fi qada'i hajati akhihi, siapa yang berjalan berusaha untuk menunaikan hajat satu saudaranya, menunaikan satu hajat untuk satu saudaranya, kana kaman i'takafa 10 sinin, pahalanya seperti dia beriktikaf selama 10 tahun. Atas nama yang penuh dengan rahmat, sifat kita rahmat, itu pahalanya luar biasa sekalian. Aku melihat seorang pemuda menjadi ahli surga, mondar mandir di surga karena sebab ada duri di jalanan yang dia hindarkan karena takut mengganggu orang lain. Enggak mungkin ini dilakukan kalau enggak punya sifat rahmat. Begitu juga misalnya dalam beberapa hadis yang lainnya untuk menguatkan kita bahwa penting sekali kita punya sifat rahmat. Bapak-Ibu sekalian, kita ini hidup di akhir zaman. Kalau kita enggak belajar dari sikap Rasulullah SAW, ini kita akan hidup serba nafsi-nafsi. Nabi mengajarkan kita untuk hidup berjamaah, untuk peduli. Tapi kalau kita enggak punya sifat ini, enggak belajar dari Nabi sifat ini, mungkin masing-masing kita akan nafsi-nafsi. Padahal menyenangkan, menggembirakan orang lain itu pahalanya sangat besar. Man sarra, man adkhala sururan fi qalbi ahadin min ummati, siapa yang menggembirakan seorang saja dari umatku, faqad sarrani, sungguh dia telah menggembirakan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man sarrani faqad sarra Allah,
dan siapa yang menggembirakan aku, sebenarnya dia telah menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sarrallah adkhalahul jannah, dan siapa yang menggembirakan Allah, Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam syurga. Pahala tentang orang yang penuh dengan rahmat itu banyak sekali, sekalian. Ada sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Nama kitabnya itu Kashful Ghummah fi Istina'il Ma'ruf wa Rahmatil Ummah. Kitab itu berisi tentang hadis-hadis pentingnya punya sifat rahmat, sayang sama sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar ini dulu sebelum kita belajar fikih, sebelum kita belajar ilmu akidah, kita enggak akan mudah menyerang orang lain. Kita tidak akan melihat orang lain dengan pandangan yang tidak baik. Kita tidak akan menuduh, menyerang yang bukan-bukan. Ustaz, memangnya Rasulullah bagaimana? Kalau Rasulullah luar biasa, rahmat beliau itu bukan tanggung-tanggung. Allah sampai menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Aisyah, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kebiasaan beliau lakukan yang belum aku lakukan? Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai ayahanda, semua yang dilakukan oleh Rasulullah telah Anda lakukan kecuali satu. Ada satu kebiasaan beliau, bahwa setiap pagi beliau akan pergi ke sana. Di sudut sana itu ada seorang pengemis Yahudi yang buta. Coba lihat ya, pengemis agamanya Yahudi, kemudian buta lagi. Kira-kira rupanya bagaimana itu? Tampangnya bagaimana? Baik, wahai Aisyah, apa yang dibuat oleh Nabi? Nabi biasanya membawa makanan, bubur dengan roti disuguhkan untuk pengemis tersebut. Baik wahai Aisyah, baik wahai Aisyah, kata Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar pun berjalan lalu memberikan sulangan makanan. Pengemis tersebut mengatakan, siapa engkau? Saya orang biasa, yang biasa kasih makan untuk kamu. Kasih lagi, kasih lagi. Siapa engkau? Saya orang yang biasa. Lalu orang Yahudi tersebut mengatakan, sungguh engkau bukan orang yang biasa. Yang biasa memberikan makan untukku, dia akan lembutkan dulu rotinya, lalu disuguhkan ke mulutku. Setelah habis di mulutku, baru dia suguhkan kali kedua. Begitu juga kali ketiga, kali keempat. Mencerminkan apa? Kelembutan, kesabaran, penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Menangis Abu Bakar As-Siddiq. Benar Pak, saya bukan orang yang biasa. Kemana orang yang biasa? Yang biasa telah tiada, telah meninggal dunia. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, benar. Muhammad yang biasa memberikan makan untuk saya, benar. Menangis bapak tersebut. Kenapa Pak? Setiap kali dia sulang makanan ke mulut saya selalu mengatakan, wahai bapak, wahai anak muda, jangan engkau dekat sama Muhammad ya. Penipu ulung itu, tukang sihir. Jangan kamu pandang wajahnya, nanti kamu akan tersihir dengan ketampanannya, dengan tutur katanya, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata dia Muhammad. Masya Allah. Sehingga bapak tersebut mengatakan, bimbing aku untuk memeluk agamanya. Sedang hadirin dan hadirat bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling rahmat dengan makhluk Allah, dia pun akan menjadi orang yang paling rahmat, paling mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cepat lambat pasti akan ada balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu
pada masa Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid suka menyamar, berjalan dengan beberapa pengawalnya untuk melihat bagaimana pasar, bagaimana masyarakat, bagaimana kehidupan rakyatnya. Pada suatu pagi, ketika dalam kondisi dia menyamar, dia melihat kok ada orang berkerumun di sana. Dia dekati, ternyata terbujur kaku seorang jenazah. Dan orang-orang menjelekkan dia, tukang mabuk, ini tukang zina. Maka begini matinya. Nampak di bajunya beberapa anggota tubuhnya ada bekasan ludah dari orang lain. Tapi sang khalifah merasa ini tanggung jawab dia, ini fardu kifayah. Jangan kalian lakukan seperti ini, mari kita bawa pulang dia ke rumahnya. Lalu dipapahlah jenazah tersebut sampai ke rumah almarhum, disambut di sana oleh istrinya. Istrinya menangis. Abang, bukankah sudah saya bilang bang? Engkau tidak dengar juga bang? Kayak gini engkau dapatkan wahai abang. Orang-orang nggak tahu bang. Harun Ar-Rasyid tertegun dengan kata-kata dari istrinya itu. Wahai ibu, bisa engkau ceritakan kepadaku apa sebenarnya terjadi? Wahai bapak, suami saya ini orangnya baik sekali pak. Cuman orang nggak tahu kebaikan dia. Orang-orang mengatakan dia pemabuk, dia tukang zina, padahal dia tidak demikian. Jadi kenapa orang-orang menuduh dia demikian? Begini wahai bapak, suami saya itu seringkali gigih bekerja, gigih berusaha, lalu pada malam hari dia pergi tempat penjual arak. Dia beli semua arak itu, semua khamar itu dibeli. Setelah dia beli, pulang ke rumah dia hancurkan semuanya. Dia katakan, ya Allah, malam ini telah aku selamatkan sebahagian umat nabimu dari mabuk, dari minum khamar ini. Kemudian pada malam yang lain dia pergi ke tempat zina, tempat-tempat pelacuran. Dia berikan upah kepada wanita-wanita yang ada di sana. Pulang kalian sudah terpenuhi untuk nafkah kalian, untuk keperluan hidup kalian. Kemudian dia berdoa, ya Allah, pada malam ini telah aku selamatkan sebahagian dari umat nabimu dari melakukan zina. Abang, orang kan nggak tahu. Yang orang tahu engkau itu beli khamar, engkau pergi ke tempat wanita tunasusila. Enggak akan ada yang salatkan engkau nanti bang. Pasti engkau akan dihina oleh orang sampai engkau mati nanti. Tenang wahai istriku, tenang. Kalaupun tidak ada yang mensalatkan aku, lihatlah nanti. Insya Allah yang akan mensalatkanku khalifah kaum muslimin. Sang Harun Ar-Rasyid menangis dan mengatakan, betapa mulianya suamimu. Terkabul sungguh doa suamimu. Bagaimana wahai Tuhan? Sayalah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Masya Allah, dikumpulkanlah semua masyarakat, kemudian dilakukanlah solat jenazah dengan jumlah jamaah yang sangat luar biasa. Jadi demikian sidang hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pandang orang, jangan pandang zat dia, kepribadian dia, tapi lihatlah dengan rahmat Allah di mana peluang bagi kita untuk kita bisa menyelamatkan dia. Mudah-mudahan kita bisa menjadi salah seorang sebab untuk sampainya hidayah Allah kepada orang tersebut. Kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menjadi hakim. Hakim dah cukup di mahkamah syariah, pengadilan negeri. Jangan semua kita menjadi hakim. Tapi kita ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, balighu anni walau ayah. Imam Muhammad Al-Ghazali, gurunya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, suatu hari beliau ditanyakan, wahai tuan guru, apa hukum melihat orang yang tidak pergi salat?
Apa hukum melihat orang yang tidak sholat? Hukumnya kamu pegang tangan dia, ajak dia ke masjid. Pegang tangan dia, ajak dia ke masjid. Sedang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita tinggalkan Ramadan ini dalam hati kita masih ada kebencian, kedengkian, permusuhan. Masih ada dalam hati kita nyonyokan urang tanya ya. Yang sebelah dia yang mau nyotanya teman surga, orangnya ada mau surga. Lihatlah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal?" Mukmin yang paling bagus itu yang mana? Mukmin yang terbaik itu yang mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu makhmumil qalb saduqil lisan." Mukmin yang terbaik itu punya dua sifat. Makhmumul qalb, yang hatinya kosong, saduqil lisan, tutur katanya jujur. Para sahabat mengatakan, saduqul lisan na'rifuhu ya Rasulullah. Yang jujur tutur katanya kami tahu ya Rasulullah. Tapi makhmumul qalbi itu bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "At-taqi an-naqi." Yaitu orang yang bertakwa, yang bersih hatinya. La ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Yaitu orang yang bersih hatinya, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada permusuhan terhadap orang lain. Sebaliknya apa? Kalau tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada permusuhan, hatinya penuh dengan rahmat. Dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan rahmat dari kita siapa? Orang yang paling dekat dengan kita, kerabat kita. Dan kerabat yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita adalah kedua orang tua kita. Bentuk rahmat kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Bentuk rahmat kepada keluarga, memberikan infak pendidikan yang terbaik untuk mereka. Ini semua adalah bentuk-bentuk rahmat kita kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hati kita penuh dengan rahmat, hati yang penuh dengan kasih sayang, penyayang, perhatian. Dan di bulan Ramadan lah ini kita belajar. Kita selalu bersama dengan manusia yang lainnya, dengan kaum muslimin lainnya dalam salat berjamaah. Kemudian kita juga diajarkan untuk menyiapkan bukaan puasa. Ini kan betul rahmat. Bagaimana pahala menyiapkan bukaan puasa? Orang lain mungkin puasa membawa 30 pahala puasa selepas Ramadan. Yang unik, ada orang keluar dari Ramadan membawa 100 pahala puasa, 1000 pahala puasa. Mustahil, sadana mungkin ya. Ramadan cuma 20 hari pan 1000 pahala puasa. Iya, karena dia menyiapkan bukaan bagi orang lain yang berbuka puasa. Dia mendapatkan pahala dari orang yang dia siapkan bukaan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang memakan dari makanan yang dia siapkan. Bapak-Ibu sekalian, bab rahmat ini sangat terbuka. Man qada a'ma 40 khutwatan. Siapa yang menuntun orang buta 40 langkah, wajibat lahul jannah, wajib dia masuk dalam surga. Coba lihat, semua bab yang penuh dengan rahmat pahalanya besar. Suatu pagi Rasulullah SAW sudah berdiri dengan para sahabat melaksanakan sholat subuh. Sayyidina Ali bergegas untuk mengejar jamaah sholat subuh di rakaat pertama. Tapi di tengah jalan dia melihat ada orang tua berjalan. Sayyidina Ali tidak ingin mendahului orang tua. Coba lihat sekalian, adab diajarkan dalam Islam ya. Orang tua. Jadi Sayyidina Ali karena melihat bapak itu berjalan pelan-pelan, dia pun berjalan pelan-pelan. Bagaimana itu dengan salat subuh? Tetap dia dahulukan adab. Ketika sampai depan masjid, dia kira bapak ini akan masuk dalam masjid, ternyata lurus
nggak masuk dalam masjid. Orang Yahudi rupanya. Ya Rabbi. Tapi sekali nggak marah, masuk dalam masjid mendapati Rasulullah SAW dan para sahabat sedang rukuk. Beliau nggak tahu. Beliau pun ikut rukuk. Padahal rukuk itu menjadi rukuk paling lama dalam sejarah ketika Rasulullah SAW masih hidup. Selesai sholat, para sahabat bertanya, kenapa kok panjang kali rukuk Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa aku panjangkan rukukku? Sungguh Jibril ketika aku rukuk tadi mendatangiku. Wahai Muhammad, Ali sedang terlambat kemari demi memuliakan orang tua Yahudi. Panjangkanlah rukukmu hingga aku izinkan untuk bangkit atau untuk i'tidal. Bapak Ibu sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sekarang ini kejadian seperti itu enggak mungkin. Ini terlambatnya naurun duha, telefon Tuku Imam benar bedah le benar i'tidal le, enggak mungkin. Tapi ini salah satu keteladanan yang pernah diajarkan oleh sahabat, yang bisa menjadi suri tauladan bagi kita, bahwa tidak ada yang sia-sia dari kebaikan, dari rahmat yang kita berikan untuk orang lain. Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi ar-rahimun, pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih sayang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين. واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك، وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقظة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم امن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقظة ومناما يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان.
اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين يا رب العالمين يا إله العالمين Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Kasihi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil kami ya Allah. Sebagaimana mereka bersungguh-sungguh membahagiakan kami di masa kecil kami ya Allah. Di antara mereka yang masih hidup ya Allah, sempurnakan iman mereka ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah dengan segala kebaikan dari sisi-Mu ya Allah. Di antara mereka yang telah wafat ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai taman-taman syurga ya Allah. Jangan sampai jadikan kubur mereka sebagai jurang-jurang dari jahannam.